yang anak-anak yang lulusan ataupun anak-anak yang masih belajar di situ minim akan mengaji yang sangat baik. Artinya mengaji yang benar itu masih sangat kurang. Kemudian adanya literasi juga sangat kurang. Itu saya minta pendapat kepada teman-teman. Kemudian cara melakukan atau cara sebelum itu saya juga berkoordinasi atau minta pendapat kepada tim yang kemarin alhamdulillah kami telah melakukan akreditasi dan alhamdulillah di situ saya langsung berwawancara kepada tim standar kompetensi lulusan. Nah, dari tim tersebut itu yang diungkapkan bahwasanya dari pemantauan yang telah saya lakukan bahwa dalam pelaksanaan komponen standar kompetensi lulusan itu sudah baik. Namun ada beberapa yang temuan-temuan yang kurang. Yang nomor satu adalah siswanya belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian kurangnya penerapan literasi di madrasah. Kemudian sebagian besar guru belum menerapkan penugasan presentasi pada siswa. Nah, untuk yang penugasan ini, penugasan presentasi itu yang dikandung maksud bahwasanya saya inginnya atau teman-teman inginnya yang rajin-rajin itu biasanya kan pasti menggunakan model atau metode yang model atau pendekatan pembelajaran yang bagus. Artinya anak-anak bisa untuk praktik, artinya sesuai dengan apa istilahnya, berbasis 4C itu ya Bu? Iya. Atau kecakapan abad 21. 4C itu. Jadi siswanya berapa yang diduga belum bisa membaca Al-Quran dengan benar? Yang diduga? Ya kan di sini temuannya sebagian besar. Enggak, sebagian besar. Berarti besar loh. Banyak Pak. Sebagian besar itu lebih dari 50%. Sebagian besar. Iya, kalau memang diteliti setiap hari kita pantau benar gitu, yang benar-benar bisa panjang pendek itu lebih dari 50% Pak. Dan bahkan beberapa waktu lalu juga begitu. Tamatan min kok ngaji nggak benar ngoten itu, nah itu yang saya menjadi agak prihatin. Karena itu tindak lanjut yang ingin saya sampaikan atau koordinasikan kepada Bapak Kepala Madrasah itu satu, mendata guru yang kompeten sebagai guru ngaji. Artinya setelah bukannya saya bisa ngaji, tidak. Kalau mendengar kadang-kadang Bapak Ibu guru itu ada mengajari ngaji anak-anaknya itu panjang pendeknya tidak pas. Panjang pendeknya tidak pas. Kemudian ada pelajaran khusus untuk mengaji? Ada. Sekarang kita memprogramkan untuk pelajaran mengaji itu jam setelah pembelajaran selesai. Setelah sholat zuhur jam 12 sholat zuhur, setengah 1, setengah 1. Ekskul Iya. atau Hanya intra? jam Hanya ekstrakurikuler. ekstra. Ekstra. Masuk dalam pembelajaran Pak. Interaksi. Jadi berapa jam? Satu jam Pak. 1 jam kok. Iya. 40 menit 40 menit dalam 1 minggu. setiap hari, kecuali hari Jumat dan Sabtu. Jadi Senin sampai Kamis itu ada setengah 1 sampai jam 1 itu mengaji. Proses masuk ke MIN tanpa mensyaratkan bisa atau paling tidak standar dasar baca Quran nggak ada. Belum, selama ini belum. Hanya baca tulis, kemudian bercerita atau tanya jawab itu, wawancara itu sudah. Kalau mengaji memang belum Pak. Mungkin itu bisa diprogramkan ya? Bisa diprogramkan. Kemudian dari sisi peraturan daerahnya ada yang mengatur tentang wajib baca tulis Quran? Kalau belum. Kalau rendah sudah ya. Sekarang kalau kebanyakan orang sekolah tetangga kita sekarang kan sudah mencontoh kepada kita. Kalau kita tidak memacu diri lagi, pasti akan kesalip dengan sekolah tetangga katanya begitu. Jadi miris loh kalau sebagian besar tidak bisa baca langkah
lagi dengan menambah 40 menit Iya. setiap harinya itu akan bagus untuk meningkatkan citra kita sebagai ini yang melek Al-Quran. Iya. Oke, kemudian langkah lainnya apa ini tindak lanjut lainnya? Jadi untuk rencana saya untuk koordinasi pada Bapak Kepala Sekolah nanti guru-guru, tapi ini nanti juga kemanusiaan juga tersinggung kayak yang lain gitu. Artinya nanti guru-guru yang kompeten itu nanti kita pilih untuk kita menjadi guru privat yang ngaji anak-anak yang jam 12:30 tadi. Kemudian nanti yang lain biar tidak tersinggung nanti diberi tugas yang lain apa begitu. Kemudian kekurangan dari kelas-kelas bagi bapak ibu yang mungkin cara baca Qurannya kurang begitu benar, misalkan begitu, dicarikan guru ngaji yang lain mungkin bisa dari metode apa begitu Pak, misalkan Usmani dan lain sebagainya. Kemudian membuat buku kendali, artinya buku anak-anak walaupun di sekolah sudah mengaji itu di rumah juga harus mengaji di dinia atau di TPQ begitu. Kemudian itu untuk program mengajinya. Kemudian yang program literasi itu juga harus diprogramkan. Kalau dulu sudah pernah sebenarnya 10 menit sebelum pelajaran anak-anak disuruh mengambil buku bacaan yang ada di pojok baca. Di tiap-tiap kelas di sekolah kami ada pojok baca yang ada beberapa buku bacaan seperti itu 10 menit. Tapi sekarang sudah agak luntur sehingga anak-anak kurang, literasinya kurang gitu. Kemudian harus ada pembinaan guru dan lain sebagainya. Udah. Lanjut ke PKG. Ya, untuk PKG adalah saya hanya mengambil sampel 2 guru yaitu Pak Yunus itu tadi. Kemarin sebenarnya sudah semuanya nanti saya sama Pak Aceh. Ya, Pak Yunus, Pak dengan Pak siapa? Oh tadi Pak tampilannya Pak Aceh Pak Yunus juga. Oke, karena kemarin saya kan juga mendampingi Bu Solik itu juga. Nilainya apa ini yang 3 orang guru itu? Yang 2 orang guru 3 ya? 2 2. B 86 atau berapa ya tadi? Di bawah itu. Di sini gitu ya? Bukan guru. Dimakan Bu Dati, enggak apa. Enggak cocok. Sekarang tak ambil nih. Foto-fotonya di bawah soalnya. Nyapa? Kemudian yang terakhir adalah jumlah. Di sini saya Rasa jumlahnya stroberinya mantap. mengambil soal hot. Kalau Pak Aceh kemarin memang kolaborasi, aku tak RPP hot, jangan saya soal hot. Oke, terus kemudian saya hanya mengambil 6 guru ini diwakili guru kelas 1 orang, kelas 2 1 orang, karena juga kelas kami ada satu jenjang kelas ada 2 rombel atau 3 rombel begitu, ada 14. Menyusunnya gimana? Teknik soal. Teknik bimbingan latihan dalam menyusunnya. Oke. Bapak Ibu guru kami sosialisasikan cara menyusun soal dengan kaidah-kaidah penyusunan soal yang benar, yaitu dengan redaksi harus kan ada level 1, level 2, level 3 itu artinya kognitif 1, kognitif 2, C1, C2 sampai C6 itu. Nah nanti ketika untuk pilihan ganda atau PG itu adalah nanti 25% untuk yang level low atau sedang mudah, kemudian 25% sukar, kemudian yang lain di tengah-tengah atau Mat. mod. Iya, Mat. Berapa menit itu mereka diberikan kesempatan untuk menyusun? Itu kemarin kan hanya untuk belajar karena kejar tayang juga untuk menyelesaikan soal akan ujian pas ini Pak. Jadi hanya beberapa menit, yang penting teman-teman paham bahwasanya harus kalau hot tidak seperti kalau dulu hanya langsung bla 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 adalah gitu, tidak. Jadi harus ada ilustrasi atau grafik atau gambar yang nantinya bisa untuk berpikir anak-anak. Ada contoh-contoh yang Contoh soal dibuat oleh peserta jumlahnya. Berapa orang nih pesertanya? 6. 6 orang. Aduh, kalau saya yang sudah membuat di sini ada Pak. Ada ya? Ada ya. Oke. Sehingga
sehingga BIMLAT itu bisa